Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Tias Widya Rahayu. Buat teman-teman yang baru mampir di channel YouTube aku, jangan lupa untuk subscribe, nyalain lonceng notifikasinya juga, dan jangan lupa share ke semua sosial media kalian. Semoga informasi yang aku berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang nonton. Oke, jadi sesuai request dari teman-teman dan sesuai janji aku di channel YouTube dan Instagram aku, hari ini aku mau share terkait jalur mandiri untuk masuk Poltekkes Surakarta. Jadi sebenarnya Poltekkes itu banyak banget ya, seluruh Indonesia itu ada yang namanya Poltekkes. Nah, cabangnya salah satunya yaitu ada di Poltekkes Surakarta. Nah, di sini Poltekkes Surakarta ternyata itu sudah membuka jalur mandiri, di mana itu udah dibuka untuk dua jalur seleksi. Nah, ini nanti aku jelasin secara umum. Untuk lebih detailnya itu bakal aku upload setiap harinya untuk informasi terkait pendaftaran jalur mandiri Poltekkes Surakarta tahun 2022. Oke, nggak perlu lama-lama, yuk kita tonton videonya untuk informasi lebih lengkapnya. Nah, di sini untuk Poltekkes Poltekkes Surakarta itu memang sudah membuka pertama ya. Nah, di sini itu jalur mandiri. Nah, apa sih jalur mandiri yang dibuka oleh Poltekkes Surakarta? Nah, di sini untuk si penmaru jalur mandiri ini merupakan jalur seleksi bagi calon mahasiswa baru yang dibuka untuk jalur umum dan jalur gakin. Di mana gakin itu singkatan dari keluarga miskin atau keluarga kurang mampu. Jadi teman-teman, kalau misal teman-teman itu dari keluarga berada, silakan menggunakan jalur umum. Tapi semisal teman-teman itu emang berasal dari keluarga sederhana, keluarga nggak mampu, atau keluarga emang miskin, itu boleh menggunakan jalur gakin. Nah, di sini jalur ini tuh bisa didaftar untuk teman-teman yang memilih jurusan D3, D4 maupun D4 yang lanjut profesi. Nah, siapa aja sih yang boleh mendaftar? Nah, ini teman-teman yang boleh mendaftar di jalur mandiri ini yaitu lulusan SMA atau MA atau SMK. Jadi teman-teman yang misal udah lulus baik di SMA ataupun MA atau SMK tahun ini ataupun tahun-tahun sebelumnya itu diperbolehkan mendaftar di jalur mandiri. Nah, di sini ada program seleksi jalur umum. Jadi sebenarnya itu ada dua ya. Yang pertama itu jalur umum yang bisa didaftar oleh semuanya. Yang kedua itu jalur gakin yang bisa didaftar oleh keluarga miskin atau keluarga kurang mampu. Nah, di sini untuk jalur umum ini merupakan jalur seleksi bagi calon mahasiswa baru yang berasal dari seluruh lapisan masyarakat berdasarkan penilaian nilai rapot dan prestasi siswa baik akademik maupun non-akademik. Jadi nanti sistem seleksinya itu menggunakan nilai rapot, dan kalau misal teman-teman memiliki prestasi lainnya atau prestasi baik di bidang akademik maupun di bidang non-akademik, itu teman-teman boleh banget untuk dicantumkan. Nah, kalau misal teman-teman hanya memiliki nilai rapot, entah itu nilai rapot kalian bagus ataupun nilai rapot kalian itu pas-pasan atau sedang, itu diperbolehkan mendaftar ya teman-teman. Karena di sini untuk nilai rapot itu minimal 7. Jadi teman-teman kalau misal nilai rapot kalian lebih dari 7 ya it's okay, meskipun masih dalam rentang 7 itu nggak apa-apa. Oke, kemudian untuk jalur gakin atau keluarga miskin, mohon maaf ya banyak tipenya. Nah, di sini untuk jalur gakin atau keluarga miskin ini merupakan jalur khusus mahasiswa bagi keluarga yang kurang mampu atau miskin berdasarkan nilai rapot baik prestasi akademik maupun non-akademik dan memperhatikan kondisi keluarga. Jadi sebenarnya tuh jalur umum dan jalur gakin itu hampir sama 11-12. Namun jalur gakin ini lebih dikhususkan untuk teman-teman yang keluarga kurang mampu atau keluarga miskin, seperti itu teman-teman. Nah, jadi teman-teman kalau misal kondisi keuangan kalian hanya pas-pasan atau sederhana, boleh banget memilih jalur gakin. Nah, di sini biaya kuliah mahasiswa gakin itu hanya dijatuhkan sebesar 50% dari biaya UKT yang berlaku. Semisal nih UKT-nya kalian itu mendapatkan UKT 8 juta. Nah, nanti teman-teman itu hanya membayar sebesar setengahnya teman-teman. Nah, jadi teman-teman itu bisa seperti itu. Nah, di sini untuk jalur gakin itu hanya bisa digunakan oleh teman-teman yang memiliki kondisi keuangan dari keluarga yang sederhana ataupun kurang mampu. Jadi teman-teman kalau misal dari keluarga mampu ya jangan menggunakan jalur gakin, karena nanti akan ada persyaratan yang memang harus dipenuhi khusus untuk jalur gakin. Oke, kita next. Kemudian ini untuk mekanisme seleksi ya teman-teman. Dimana untuk mekanisme seleksi ini ada 2 tahap ya teman-teman. Yang pertama itu tahap 1.
Untuk jalur umum itu akan ada seleksi administrasi, kemudian seleksi nilai rapot baik di akademik, kemudian ada prestasi siswa nih, berarti nanti ada prestasi baik dari teman-teman yang memiliki prestasi akademik maupun non-akademik dari tingkat kabupaten sampai tingkat nasional. Jadi semisal teman-teman memiliki kejuaraan di tingkat kabupaten, kemudian provinsi maupun nasional, dipersilahkan untuk mendaftar. Kemudian untuk jalur Gakin ini juga 11-12 sih sebenarnya. Jadi memang ada seleksi administrasi khusus jalur Gakin. Nanti ada persyaratannya beda, untuk jalur umum dan jalur Gakin itu beda. Kemudian seleksi nilai rapot atau akademik. Kemudian ada prestasi siswa akademik maupun non-akademik. Jadi memang untuk jalur umum dan jalur khususnya itu hanya dibedakan di bagian seleksi administrasi. Untuk seleksi rapotnya itu sama, kemudian prestasinya juga sama. Kemudian ada juga tahap yang kedua, yaitu tahap uji kesehatan untuk semua jalur, baik jalur umum maupun jalur Gakin. Nah, nanti untuk tes kesehatan itu nanti akan aku jelasin apa aja yang bakal kalian lalui untuk tes kesehatan kayak gitu. Jadi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube aku, jangan lupa untuk subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi lebih lengkapnya. Kemudian untuk jadwal kegiatan nih, atau yang namanya timeline kegiatan. Nah, di sini untuk pendaftaran udah dibuka 2 hari yang lalu, dan sebenarnya tuh aku udah tahu dari kemarin tanggal 18, tapi aku belum sempet ya untuk bikin video. Nggak apa-apa, hari ini aku upload insya Allah. Sini pendaftaran itu dilakukan pada tanggal 17 sampai 28 Januari 2022. Teman-teman memiliki tuh kesempatan untuk bisa mendaftar karena ini masih sampai akhir bulan. Kemudian ada pengumpulan tahap 1 berkasnya, itu nanti akan kalian bisa kumpulkan atau kalian daftarkan pendaftaran online itu pada tanggal 17 sampai 29 Januari 2022. Jadi teman-teman silakan untuk diperhatikan pengumpulan tahap 1 itu kapan, jangan sampai telat atau ketinggalan. Kemudian untuk pengumuman tahap 1 itu dilakukan pada tanggal 4 Februari 2022. Bulan depan kalian tuh udah bisa melihat pengumuman apakah teman-teman lolos tahap 1 atau tidak. Kemudian untuk pelaksanaan ujian kesehatan nih, jadi nanti untuk ujian kesehatan baik di jalur umum maupun jalur Gakin itu akan dilakukan pada tanggal 8 sampai 10 Februari 2022. Itu nanti akan ada gelombang-gelombangnya ya teman-teman, jadi disesuaikan saja. Kemudian ada pengumuman akhir nih, apakah teman-teman dari jalur umum dan jalur Gakin itu bisa lolos di Poltekkes Solo atau tidak, atau Poltekkes Surakarta ya teman-teman. Di sini tuh pada tanggal 11 Februari 2022. Jadi setelah tes kesehatan selesai itu langsung ada pengumuman akhir apakah teman-teman lolos di jalur mandiri Poltekkes Surakarta atau tidak. Kemudian untuk registrasi pembayaran baik namanya UKT, kemudian pembayaran uang gedung dan yang lainnya itu dilakukan pada tanggal 14 sampai 17 Februari 2022. Jadi kalau misal teman-teman udah lolos, kemudian teman-teman pengen mengundurkan diri atau tidak, itu akan dilakukan pada tanggal ini nih pembayaran. Kalau misal teman-teman nggak mau ngambil, yaudah berarti teman-teman nggak usah bayar kayak gitu. Kemudian untuk registrasi berkas, jadi teman-teman kalau misal udah melakukan registrasi pembayaran tuh di Poltekkes Surakarta, teman-teman itu akan registrasi berkas, entah itu upload ataupun nanti teman-teman langsung ke sana, itu dilakukan pada tanggal 14 Februari sampai 11 Maret 2022. Nah, di sini untuk PKKMB, jadi itu kayak ospek ya teman-teman, itu dilakukan pada tanggal 4 sampai 8 Juli 2022, dan awal kuliah itu pada tanggal 1 Agustus 2022. Jadi awal kuliah di sana itu nantinya teman-teman bisa langsung menjadi mahasiswa baru di Poltekkes Surakarta itu pada tanggal 1 Agustus 2022. Jadi teman-teman pastikan apakah teman-teman bisa lolos atau tidak. Dan kalau misal teman-teman emang pengen masuk di Poltekkes Surakarta, silakan untuk dipersiapkan dari tahap 1 sampai tahap akhir, dipersiapkan dengan baik. Jadi ketika teman-teman melaksanakan setiap seleksinya, setiap tesnya, teman-teman itu akan sesuai lah dengan keinginan kalian kayak gitu. Nah, di sini untuk persyaratan calon mahasiswa secara umum ya teman-teman. Yang pertama itu harus dari WNI atau warga negara Indonesia, kemudian kelas 12 tahun 2021 atau 2022 atau lulusan tahun sebelumnya. Jadi semisal teman-teman udah lulus di tahun sebelum-sebelumnya ya nggak apa-apa. Yang penting itu usia maksimal teman-teman itu nggak melewati dari 27 tahun. Kemudian nilai rapot minimal itu 7 ya teman-teman. Jadi semisal nilai kalian pas 7 ya nggak apa-apa. Nah, di sini harus dari semester 1 sampai semester 5. Minimal nilai 7 ya, lebih dari 7 bagus, pas 7 juga nggak apa-apa, 7 lewat sedikit juga nggak apa-apa, nilai 9 itu lebih bagus.
Kemudian untuk khusus jalur Gakin, ini penghasilan kotor maksimal keluarga teman-teman itu harus 3 juta. Baik dari ibu dan bapak digabungin harus 3 juta. Kalau misal lebih dari 3 juta itu nggak bisa masuk menjadi golongan Gakin atau keluarga miskin. Nah, di sini 3 juta itu dibagi jumlah keluarga. Semisal jumlah keluarga kalian 5 orang tuh, 3 juta bagi 5 otomatis kan hanya mendapatkan 600.000. Berarti teman-teman masih masuk menjadi golongan keluarga miskin. Karena kalau misal lebih dari 750 berarti teman-teman itu nggak masuk di kriteria keluarga miskin. Tapi kalau misal kurang dari 750 itu masuk kriteria keluarga miskin. Nah, kemudian persyaratan selanjutnya untuk jurusan perawat, bidan, dan fisioterapi, tinggi badan itu ada minimalnya. Laki-laki 155 cm dan perempuan 150 cm. Jadi kalau misal teman-teman kurang dari ketentuan, ya mungkin akan gagal di tahap seleksi kesehatan. Kemudian ini juga teman-teman nggak boleh nih buta warna, baik total maupun parsial, dan tidak ada cacat fisik yang mengganggu aktivitas kinerja teman-teman. Jadi kalau misal teman-teman mengalami buta warna, ya berarti teman-teman nggak bisa tuh daftar di Poltekkes. Jadi mungkin bisa di universitas atau di kampus yang lainnya kayak gitu. Karena di sini aturannya tidak boleh buta warna. Kemudian ini bersedia tidak hamil. Jadi teman-teman itu jangan sampai menikah dulu selama mengikuti pendidikan bagi perempuan, ataupun teman-teman itu udah nikah gitu kan. Jadi ya udahlah, jangan tunda dulu lah sampai teman-teman itu lulus kayak gitu. Kemudian di sini itu peserta yang dinyatakan lulus seleksi tetapi tidak lulus UN, baik di SMA ataupun SMK atau MA, ini dinyatakan gugur. Jadi meskipun teman-teman tahap 1 sampai tahap 2 udah selesai semua, tapi teman-teman itu nggak lulus UN, otomatis teman-teman itu dinyatakan gagal. Jadi jangan sampai teman-teman itu gagal. Maksimalkan nilai UN kalian sehingga teman-teman itu bisa lulus dan dinyatakan lulus kayak gitu. Nah, kalau misal teman-teman pengen nanya sesuatu terkait Poltekkes Surakarta atau nanti pemilihan jurusan, UKT, beasiswa dan yang lainnya, teman-teman boleh nge-DM aku atau teman-teman nanti kirim email ke aku di sini ya. DM Instagram @tiaswidiarhaya atau email as.tias@gmail.com. Nah, kalau misalnya ada informasi lebih lanjut, nanti aku bakal share di channel YouTube aku. Jadi teman-teman yang belum nyalain lonceng notifikasi ataupun teman-teman yang belum subscribe channel YouTube aku, jangan lupa untuk subscribe, nyalain lonceng notifikasinya, dan jangan lupa share juga ke teman-temannya. Jadi informasi yang aku berikan bisa bermanfaat.